Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, perlu kami sampaikan juga para pemirsa sekalian, bahaya syirik. Ketika kita berbuat syirik walaupun kecil sekali, ya, sebutir dzarrah, ya. Misalnya saja berbuat riya, karena riya itu menurut Rasulullah, riya itu syirkul asghar, syirik kecil, ya. Allah menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman aziman. Jadi di surat An-Nisa 48 ini, para pemirsa sekalian, Allah menegaskan, Innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyushraka bihi, siapapun yang berbuat syirik dengannya atau mempersekutukan Allah, mempersekutukan Allah dengan ciptaannya, dengan makhluknya. Jadi bentuk syirik apapun, sekecil apapun, kita usahakan, ya, seperti tadi di depan, jangan sampai terjadi yalbisu imanahum bidzulmin. Jadi mencampur adukkan antara iman dan kedzaliman atau kesyirikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita harus senantiasa memohon kepada Allah SWT, memohon petunjuk, memohon hidayah taufik dari Allah SWT, supaya kita dibimbing dengan taufik dan hidayahnya agar terbebas dari syirik, dari berbuat syirik ini. Kenapa? Karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha, dan Allah mau berkenan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman aziman. Dan barang siapa yang telah berbuat syirik kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi bahaya syirik yang pertama adalah dia merupakan dosa, menjadi dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Yang kedua, para pemirsa sekalian, bahaya syirik adalah bisa menghapus semua amal yang telah kita kerjakan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat 65. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta layahbatonna a'maluka walatakunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelum kamu, la in asrakta, jika kamu berbuat syirik, layahbatonna amaluka, layahbatonna amaluka. Jadi jika kita berbuat syirik, maka pasti layahbatonna amaluka,
terhapuslah amal kita. Walatakunanna minal khosirin, dan kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, itu akan terhapus nilainya di hadapan Allah SWT ketika kita berbuat syirik. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, luar biasa tarbiyah, pendidikan yang diberikan Luqman kepada anak-anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adim. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah itu merupakan kedzaliman, yang sangat besar. Nah, para pemirsa sekalian, oleh karena itu, ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, memberikan suri toladan kepada kita dalam hal, wabil khusus dalam hal pendidikan anak. Sebagaimana hadis dari Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Jadi bacakanlah, bukalah, mulailah pendidikan kepada anak-anakmu, ya, pendidikan yang paling awal, yaitu memperkenalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini sebagaimana juga firman Allah dalam surat Muhammad ayat 19. Di mana Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 19, surat Muhammad surat nomor 47 ayat yang ke-19, di sana Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat ilal akhiri ayat. Dalam surat Muhammad ataupun dalam hadis yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim tadi, bahwa membuka, mengawali, meletakkan pondasi pendidikan tauhid itu menjadi sangat-sangat penting. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, kita dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, maka kita tidak bisa menyerahkan pendidikan anak kita asal di satu sekolah tanpa kita memahami bagaimana program, bagaimana kurikulum sekolah itu, bagaimana pengetahuan guru-guru di sekolah itu. Tidak bisa begitu. Kita harus memilih. Dan sebelum memilih, kita harus meneliti bagaimana sekolah itu, bagaimana kualitas pendidikan sekolah itu, bagaimana guru di sekolah itu, bisakah para gurunya mendidik dengan keteladanan, memberikan keteladanan tentang ketauhidan kepada Allah, tauhid di dalam beribadah maupun tauhid dalam bermuamalah atau dalam kehidupan sehari-hari. Maka para pemirsa sekalian,
guru-guru atau pendidik di Nurul Islam itu kami wajibkan mengikuti majelis taklim. Ya, karena kami melihat 65% keberhasilan pendidikan itu di tangan guru. Begitu hasil penelitian yang ditemukan oleh Bapak Rosidan, Profesor Rosidan dari Universitas Negeri Malang. Nah, jika 65% pendidikan itu keberhasilannya di tangan guru, maka kualitas guru, integritas guru itu menentukan kualitas pendidikan anak. Oleh karena itulah guru-guru di Nurul Islam kami wajibkan mengikuti pembinaan, baik pembinaan keislaman, pembinaan karakter, akhlak budi pekerti, maupun pembinaan yang bersifat profesional, yakni meningkatkan kompetensi kependidikannya. Para pemirsa sekalian, iftahu ala sibyanikum awala kalimatin bila ilaha illallah. Awal kalimat yang perlu kita jadikan pembuka pada anak-anak kita adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menjelaskan bahwa man wulidalahu mauludu, setiap bayi yang baru lahir, fa'adana fi udhunihi al-yumna wa aqamas sholata fi udhunihi al-yusra. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan setiap bayi yang baru lahir itu disuruh oleh Rasulullah untuk diadzankan, diperdengarkan suara adzan di telinga yang sebelah kanan dan dibacakan iqomat di telinga yang sebelah kiri. Ya, walaupun ini para ulama hadis terjadi ikhtilaf ya akan kesohihan hadis ini ya. Bahkan ada ulama hadis yang mengatakan hadis ini hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sandaran hukum dalam beramal ya. Tetapi setidaknya menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi yang dikutip oleh Syekh Abdullah Nasikh Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam ya, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pendidikan anak dalam Islam yang diterbitkan oleh Pustaka Amani Jakarta, bahwa seruan adzan itu, suara adzan dan iqamah yang diperdengarkan pada bayi yang baru lahir itu menjadi seruan yang maha tinggi, yang berisi kebenaran Allah, yang berisi kebesaran Allah. Bahkan di dalam suara lantunan adzan dan iqamah itu ada kalimat syahadat ya, sebagai kalimat pertama yang didengar oleh sang bayi, di mana kalimat syahadat ini adalah merupakan kalimatus sibaghah ya,
kalimat perubah yang merubah dari kafir menjadi muslim, yang merubah dari kegelapan menuju cahaya. Bahkan kalimat tauhid yang diperdengarkan dalam suara adzan dan iqamah itu merupakan talqin, ya, merupakan pembelajaran tentang syariat Islam untuk mengenalkan kepada sang bayi bahwa supaya dalam proses-proses pendidikan berikutnya nanti dia tidak asing dengan panggilan itu. Bahkan adzan juga bisa mengusir setan. Ya. Dengan seruan adzan itu setan akan lari terbirit-birit meninggalkan suara itu. Nah, maka para pemirsa sekalian rahimakumullah, sekali lagi Islam sangat menekankan urgensi pendidikan tauhid ini sebagai pondasi. Maka kami sarankan kepada Bapak Ibu sekalian untuk meneliti sekolah yang akan dijadikan mitra tempat pendidikan putra-putrinya. Baik Bapak Ibu sekalian, para pemirsa di rumah, sekali lagi jangan salah pilih. Pilihlah lembaga pendidikan yang menjadikan pendidikan tauhid sebagai pondasi seluruh pendidikan. Terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah akan kita sambung dengan video-video pendidikan Islam berikutnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.